itu nanti kamu terangin tuh yang masalah kan kemarin udah dikasih tuh ya yang Ya, ada saya dua kemarin sudah siapkan masalah sih Pak. Saya sudah siapkan slide Prof berdasarkan masalah yang kita Ya, catat nanti- kemarin itu dari asupan pasien-pasien. Jadi saya akan jelaskan dulu sama mereka secara umum. Nanti kamu masukin masalah yang itu, Yang kemarin saboten, masalah yang kemarin. Terus kemudian nanti ada contohnya satu bidan yang bagus yang suruh presentasi ya. Ada dua Prof. Satu dari kelompoknya Viramita, satu dari kelompoknya Dokter Rini Andriani. Nanti kita lihat waktunya ya Prof. Kalau sempat Ya, dibuat. oke. Yuk, udah masuk semua ya? Udah masuk semua, kita mulai lah. Ya baiklah, dimulai aja lah Prof ya. Udah sambil ini. Karena ini udah jam 14.57. Iya, betul. Ya. Baik. Ya udah kamu mulai deh kelas Baik. itunya. Ya, selamat siang kepada Pak Aryo, Prof. Damayanti, para dokter fasil dan Ibu Bidan yang kami hormati. Kita akan membahas, pada sesi pleno ini kita akan membahas satu, kesalahan yang ditemukan selama 3 bulan terakhir ini, karena kemarin Pak Hasil sudah melakukan rapat dan evaluasi sementara berdasarkan lembar pemantauan dan video yang masuk, dan sudah ada resume untuk kesalahan-kesalahan yang ditemukan. Kemudian nanti akan juga ada presentasi sebagai contoh, ya sebetulnya maunya sih dari semua kelompok ya, 11 kelompok, tapi waktu tidak memungkinkan, jadi diambil 2 kelompok ya, dari kelompoknya saya Bidan Rini dari kelompok Dokter Viramita, dan satu lagi dari kelompok Dokter Rini Andriani, untuk mempresentasikan contoh ya, contoh pemantauan selama ini. Baik, untuk sesi yang pertama, saya mohon Prof. Damayanti untuk memberikan ulasan dulu mengenai masalah-masalah yang terjadi selama pemantauan. Ya, oke. Makasih, Ya. Prof. Oke, terima kasih. Selamat siang, jawab saudara ibu-ibu bidan semua ya. Saya hari ini akan membicarakan beberapa hal yang saya amati dari pelaporan kemarin oleh masing-masing fasil, dan tadi juga kita ada diskusi di kelompok saya sendiri. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan di sini ya. Nanti ini siapa nih, sharingnya diberhentiin bisa nggak? Ya. Ya nanti saya kok kemana? Nanti sebentar. Yang penting punya teman aja dulu. Saya stop dulu. Kira nanti pilih Sebentar. Sepira suka dan yang benar. Gimana cara pilih yang benar? Karena berteman aja dulu yang mau sama kamu. Ya nggak tahu. Ya bukan nggak tahu, berteman aja, tinggal teman aja ngobrol. Teman apa sih? Ada teman buat ngobrol kan? Ngobrol, nanya, itu namanya teman. Nanya mau berbagi. Iya, kayak Uti itu kan teman kamu dulu. Kenapa sekarang nggak pernah ngobrol? Ngobrol aja. Oke. Apakah sudah terlihat? Gimana? Ya, sudah Prof, sudah. Sudah ya, sudah terlihat ya. Jadi saya akan menjelaskan ini ya, pelatihan bidan 2 ya. Ini adalah untuk evaluasi pengamatan. Jadi yang kita lihat pertama kali adalah antropometri ya. Jadi saya ingin menjelaskan alat antropometri ini adalah hadiah ya sebenarnya buat ibu-ibu bidan. Ini dari Friesenflach ya, dari Susu Bendera, karena mereka ingin berkontribusi dalam penurunan angka stunting. Tentu dalam menurunkan angka stunting itu harus ada alat ukur dan alat timbang yang benar. Nah, alat ukur dan alat timbang yang ibu-ibu terima dari Friesenflach itu adalah sesuai dengan standar yang kita berikan kepada Pak Menteri Kesehatan, ya. Jadi itu ibu sangat beruntung itu ya, karena itu kebetulan yang dikirimkan itu yang bagus benar, ya. Alat ukur, alat timbangnya itu punyanya Itali itu Bu, yang ada gambarnya Mickey Mouse itu ya. Nah, itu total itu harganya sekitar 6 jutaan tuh yang ibu terima ya. Jadi ibu lihat bahwa ini alat ukur ini, ada alat ukur yang untuk tiduran di bawah anak di bawah 2 tahun. Kemudian alat ukur untuk berdiri, yang ibu mesti perhatikan, ini di sini ya Bu ya, saya sering melihat salah. Ini alat ukur ini kan ada yang ada ininya ya, ada seperti tonjolannya ya di sini ya. Nah, tonjolan itu dipakai buat pegangan Bu, bukan buat ditaruh buat kaki. Yang buat kaki itu yang datar. Saya lihat ada beberapa yang masih salah ya. Jadi ini kalau ibu lihat di sini, ibu lihat ya, ibu perhatikan ini ya.
Nah, ini alat yang sini, ini itu adalah alat untuk dipegang. Ibu menggeser-geser. Ya. Nah, ini tidak boleh terbalik. Saya melihat banyak yang terbalik. Kalau terbalik pasti salah ngukurnya. Nah, kemudian untuk tinggi badan, Ibu perhatikan di punggung ini ya, di bawah ini. Tumitnya, tumitnya anak itu harus nempel di sini nih. Ibu lihat ya, tumitnya itu harus nempel di sini. Kenapa? Supaya ini sejajar ke atasnya. Kalau tumitnya kemajuan atau kemunduran, kalau ini nggak ada begininya, itu jadi tinggi badannya bisa berkurang, ya. Jadi ini stadiometer namanya, yang ini adalah infantometer. Nah, ini alat ukur yang tadi saya bilang, ini nih buatan Itali nih ya, alat ukur ini, yang Ibu dapat hadiah yang seperti ini nih. Karena yang di yang lain-lain tuh nggak dapat yang kayak begini nih. Nah, ini dipakai, biasanya dokter anak nih yang pakai praktek seperti ini. Yang ini bisa untuk berdiri, dan ini untuk tiduran. Dan ini adalah ketelitiannya 5-10 gram. Jadi ini adalah yang Ibu perlu diperhatikan, Ibu sayang-sayang, ini alat ukurnya, dan jangan lupa juga selalu di tera, ya. Nah, kemudian kita lihat tadi pengukuran, ya. Nah, ini tadi kalau mengukur itu harus ada 2 orang. Tadi saya memperhatikan, itu ada yang ukurnya kepalanya nggak ada yang megang, gitu kan? Nah, ini kepalanya harus dipegang, dan ini ya, coba ya di sini, yang untuk bagian sini ya, bagian yang nempel di kaki bayi, itu tumitnya ya, nempelnya bukan ujung jarinya. Tumitnya yang nempel, dan ini adalah alat buat menggeser-geser yang di sebelah sini. Nah, ini kalau yang berdiri seperti ini nih, ya. Nah, ini juga posisinya matanya ngelihat ke depan, baik anaknya, jangan nunduk, jangan apa. Terus ini juga, untuk alat ukurnya. Karena nanti kalau ini pengukurannya salah, hasilnya juga salah. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ini ada beberapa terbalik nih. Yang ininya ditaruh buat naruh kaki. Ya. Nah, kemudian untuk lingkar kepala. Ukuran lingkar kepala harus diperhatikan ya. Bagian yang depan ini itu di atas, di bagian glabella itu artinya di atas dari alis. Ya, di sini. Dan yang bagian belakang ini bagian yang paling cenong di belakang. Nah, ini adalah untuk alat mengukur lingkar kepala, ya. Nah, kalau sudah betul nanti ini, maka ini harus diplot di dalam grafik, ya, KMS. Nanti diklasifikasi menurut WHO, ya. Nah, ini adalah alat yang bisa dipakai untuk membantu Ibu dalam praktek sehari-hari. Kan Ibu bikin catatan lagi. Nah, ini adalah ini aplikasi ini dibuatkan oleh WHO. Nah, bagaimana Ibu untuk jangan pakai yang anthropometric calculator, tapi Ibu pakai yang ini, individual assessment. Kenapa? Kalau individual assessment, maka Ibu masukkan nama pasien Ibu di sini. Nih contoh nih pasien saya nih ya. Ada namanya David Nasem. Ya, kemudian tanggal lahirnya berapa? Jenis kelaminnya apa? Ya. Terus nama ibu, nama bapak dimasukkan di sini. Saya di sini tambah lagi tinggi badan ibu, tinggi badan ayah. Lalu ini kan kita buka ya pertama. Lalu di sini nanti kita buka yang pertama. Nah, nanti kita bisa lihat di sini ada nih tanggalnya ya, setiap, jadi mulai dari dia lahir sampai dia kontrol setiap bulan itu dimasukkan. Nah, nanti sesudah ini kita mau lihat nih. Ini nanti kalau kita lihat itu kita buka grafiknya, ini tinggal kelihatan tuh dia setiap datang. Jadi ibu-ibu juga sesudah menimbang dan mengukur anak, saya melihat di situ tidak semua bidan mengerjakan bahwa menjelaskan hasil pengukuran itu apa. Nah, dengan ini, dengan WHO Antro tadi, kita bisa menjelaskan, Bu. Oh, Bu, sekarang dia sudah di atas -2 nih, kayak pasien saya nih ya. Asalnya datangnya stunting. Terus sekarang jadi bagus nih, udah di atas -2. Ini berat badannya menurut umurnya. Terus kalau berat badan tadi tinggi badan menurut umur, sekarang berat badan menurut ini tadi asalnya dia gizi kurang, berat badan kurang. Sekarang dia naik tuh. Udah. Status gizinya gimana? Ternyata anaknya ini hati-hati nih. Status gizinya udah sampai ke kuning di sini. Kalau kita biarkan aja bisa sampai obesitas nanti. Nah, ini adalah perhatian ya yang seperti ini. Nah, kemudian itu adalah WHO Antro. Nanti ibu-ibu semua bisa melihat ya. Jadi pakainya tadi, kita semua tadi sudah belajar ya, yang dengan saya.
itu belajar dan mereka semua udah bisa ya menggunakannya. Nah, setelah Ibu memasukkan di sini, maka Ibu akan analisis. Analisis itu nanti kita lihat ya Bu ya. Di sana kan ada keterangan, apakah anaknya weight faltering atau anaknya length faltering ya. Kalau kita lihat di sini, apa yang disebut weight faltering? Kita sebut weight faltering itu kalau kenaikan berat badannya di bawah ini. Ini kan adalah berat badan harian. Kalau Ibu ambil yang 0-3 bulan itu 25 gram di sini ya. Terus di sini 20. Jadi artinya kalau umurnya 3-6 bulan, kalau kenaikan berat Ibu ukur dalam waktu sebulan berat badannya nggak naik 30 kali 20, 600, berarti weight faltering ya. Nah, kalau ini contohnya kalau kenaikan panjang badan. Kalau panjang badan waktu 0-3 bulan itu per bulannya bisa 3,5 cm gitu kan. Kalau 3-6 bulan bisa 2 cm per bulannya ya contohnya. Tapi makin ke sini makin kecil. Kalau misalnya dia di sini kenaikannya udah umurnya 1 tahun, kenaikannya tiba-tiba 4 cm sebulan. Wah, ini pasti ngaco nimbangnya gitu kan. Nah, ini harus dilihat. Kalau dia di bawah ini kita sebut weight faltering atau growth deceleration kalau di bawah ini ya. Nah, kalau weight faltering maka dia harus dirujuk ke dokter puskesmas ya. Ini adalah growth deceleration tadi ya. Nah, apa yang kita kerjakan? Ini adalah sudah ada aturannya dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau Ibu di sini kan menimbang di di KIA atau di tempat bidan ya, di bidan mandiri ya. Nah, ini kalau berat badan tinggi badannya baik, diberikan nasihat makan ya dan protein hewani, kemudian ditimbang setiap bulan. Kalau terjadi weight faltering, berat badan kurang dan gizi kurang, maka harus dirujuk ke dokter puskesmas. Nah, nanti oleh dokter puskesmas akan diperiksa dan diberi tata laksana yang khusus. Kalau dia sudah baik, dia kembalikan lagi ke Ibu bidan. Ya, jadi itu yang Ibu mesti kerjakan. Nah, sekarang edukasi apa? Kalau anaknya bagus ya. Jadi kan harus diedukasi ya. Edukasinya tentu apa? ASI dan MPASI untuk cegah stunting. Jadi untuk mencegah stunting itu apa? Satu, dia harus mendapatkan makanan baik ASI dan MPASI dengan aturan yang benar ya. Artinya ada jadwalnya ASI, ada jadwalnya MPASI, ada jadwalnya makanan kecil ya. Kemudian untuk cegah stunting yang paling penting proteinnya haruslah protein hewani. Ya, jadi mau apa aja, mau telur bisa, mau ikan bisa, mau ayam bisa, mau pepes, mau apa segala itu adalah makanan protein hewani. Kalau ibunya punya uang, diusahakan dia beli protein hewani. Jadi mau beli punya uang, mau beli tempe, mau beli tahu, mendingan beli telur. Ya. Karena itu lebih bermanfaat untuk tinggi badan. Kalau tempe dan tahu sama protein, tapi dia nggak bisa naikin tinggi badan. Kenapa? Karena proteinnya tidak lengkap, asam aminonya nggak lengkap. Nah, kedua, anaknya juga harus tidur yang nyenyak, ya, tidur yang nyenyak, terutama di atas 11 jam 11 itu anak udah tidur nyenyak. Jadi artinya anak-anak itu sejak jam 8 sudah disiapkan untuk tidur. Kalau anaknya kenyang, maka dia tidurnya bisa nyenyak. Tapi kalau anaknya lapar, nanti pasti nangis melulu tuh. Ya, nanti jam 11 bangun, jam 12 bangun, dia nggak bakalan dapat nih hormon pertumbuhannya. Karena hormon pertumbuhan itu kerjanya kalau dia tidur nyenyak dan di antara jam 11 sampai jam 2. Ya. Nah, tadi saya ingin menjelaskan ya, kenapa protein hewani itu penting. Karena ini penelitian ya dari seluruh dunia mengatakan bahwa kalau anak yang stunting itu bedanya sama anak gak stunting, kadar asam amino esensialnya itu rendah. Nah, asam amino esensial itu sumbernya hanyalah protein hewani, mulai dari susu, telur, ikan, ayam, udang, semua makanan-makanan yang berasal dari hewani, ya. Tapi kayak yang semua kacang-kacangan dan sebagainya, ini dia protein juga, cuman dia tidak cukup untuk meninggikan, termasuk daun kelor ya. Daun kelor juga nggak bisa ya buat mencegah stunting ya. Nah, makanan apa yang kita mesti ajarkan? Komposisi MPASI apa yang mesti diajarkan? MPASI itu harusnya mengandung karbohidrat, protein hewani, lemak. Lemaknya tuh sumber lemak itu bisa dalam bentuk santan, bentuk minyak goreng ya, dan buah sayur diberikan tapi jumlahnya tidak banyak. Ini adalah konsepnya ya.
sambil anak masih tetap diberikan ASI ya. Nah, itu yang nanti sebenarnya harus ibu berikan tulisannya, nasihatnya di lembar pemantauan ya. Nah, kemudiannya satu lagi adalah yang saya ingin jelaskan, ini adalah yang proteinnya berapa sih kalau ibunya nanya. Ini saya buat ya. Jadi kalau anak umur 6-8 bulan ini kan baru belajar makan. Jadi makannya kira-kira 30%. Ya, jadi proteinnya 1 butir telur ayam sudah cukup buat 1 hari ya. Kalau anaknya umur 9-11 bulan, maka 1 butir telur ayam nggak cukup. Jadi 1 butir telur ayam harus ditambah dengan hati ayam, atau dia ditambah dengan 1 sendok makan daging cincang atau ikan cincang atau ayam cincang ya. Kalau dia umurnya sudah di atas setahun, maka keperluannya naik lagi 70% itu MPASI-nya. Jadi proteinnya lebih banyak lagi. Kalau 14 gram berarti 2 butir telur ditambah dengan 1 sendok makan ikan, ayam, ya, daging, ya. 1 butir telur itu setara dengan 1 hati ayam, ya, proteinnya. Jadi kalau 1 butir telur, 1 hati ayam, sama ditambah dengan misalnya kita tambah 1 susu UHT karena umurnya udah di atas 12 bulan, boleh ditambah susu UHT yang kecil-kecil itu, ya. Itu 1 susu UHT yang 110 itu dia 4 gram proteinnya. Kalau di atas 24 bulan kebutuhannya lebih banyak lagi, 25 gram. Kalau 25 gram itu kalau kita terjemahkan ke dalam telur, itu 4 butir telur. Tapi kan anaknya nggak mungkin makan butir telur melulu ya. Jadi kita bisa kasih juga susu UHT tadi kombinasinya. Misalnya 1 butir telur sama susu UHT itu udah 10 gram. Kalau 2 butir telur dengan 2 susu UHT udah 20 gram ya. Masih tambah lagi ada ikan, atau ini 2 sendok makan ikan atau ayam atau atau daging ya, itu juga bisa dikombinasi. Ya, ini yang paling gampang ingatnya. Jadi ini kemarin waktu kita kerjakan di aksi cegah stunting, ini dari Posyandu itu dapat sumbangan telur dan UHT, nih anak umur 12-35 bulan, terusnya untuk anak di atas 24 bulan dapatnya susu UHT. Nah, itu nanti di rumah tinggal ditambahkan ini tadi, contohnya hati ayam dengan telur, tergantung umurnya ya. Jadi ini yang ibu juga harus ingat, gampangnya ingatnya seperti itu, Bu. Jadi 1 telur itu 6 gram proteinnya. Jadi anak umur 6 sampai umur 12 bulan, dia perlu tambahan proteinnya sekitar proteinnya harus 15 gram. Ya, terus kalau yang anak 12 sampai 3 tahun perlunya 20 gram. Kalau anak umur 2 tahun sampai 5 tahun perlunya 25 gram. Kalau 1 telur itu 6 gram proteinnya. Ya, 1 hati ayam juga 6 gram. Kalau daging itu 2 sendok makan itu juga 6 gram. Ya, daging, ayam, ikan semuanya kalau dicincang 2 sendok makan itu setara dengan 6 gram. Kalau susu UHT yang kecil yang 110 itu 110 mili itu dia kira-kira 4 gram. Nah, ibu tinggal ingat itu aja, Bu. Jadi proteinnya gampang ya ngelanginnya. Nah, sekarang ada tambahan karena ibu-ibu ini adalah ibu bidan, ibu juga menangani ibu hamil. Bagaimana sih caranya cegah stunting untuk ibu yang hamil? Ya, jadi yang menyebabkan bayi lahir stunting itu kenapa? Itu karena pertumbuhan janinnya terhambat. Jadi kalau kita lihat bayi yang berat lahirnya rendah, itu 51% akan jadi stunting. Kalau yang berat badannya normal tuh 39%. Ini jadi gizi kurang 25%. Kalau yang normal 14%. Yang berat badan kurang 52%. Jadi artinya kalau bayi yang sudah berat lahirnya di bawah 2.500 atau dia bayi prematur, maka segera dirujuk ke dokter spesialis anak melalui puskesmas ya. Kenapa? Karena itu dia nanti akan dinilai apakah dia perlu makanan khusus. Makanan khususnya itu susu bayi prematur atau HMF ya kalau ASI-nya cukup. Nah, nanti dan itu kan susunya HMF itu mahal. Nah, ini sekarang kita usahakan itu dibayari oleh Pemda. Jadi nanti dokter anaknya yang akan mengupayakan ya. Nah, terus kemudian satu lagi yang harus diperhatikan juga bahwa mencegah anak
pertumbuhan janin terhambat itu tidak cukup dengan hanya ngasih tablet tambah darah ya. Ibunya harus makannya bagus ya. Kalau ibunya gizinya nggak bagus, bagaimana itu semua makanannya nggak akan masuk juga ke bayinya. Terus kedua, plasentanya itu mesti benar. Ya, jadi ini plasentanya ini mesti benar. Kedua, bayinya sendiri janinnya mesti bagus. Nah, oleh sebab ini kalau tahu plasenta bagus atau janinnya bagus, ini kita nggak bisa melihat kalau tidak menggunakan USG. Nah, oleh sebab itu sekarang kan pemeriksaan kehamilan ada 2 kali mesti ke dokter. Nah, dokternya itu juga harus di USG. Jadi harus ibu bidan harus negasin. Pergi ke dokter minta hasil USG-nya juga dijelasin. Jangan cuma datang ke dokter tapi nggak ada hasil USG-nya. Karena USG itu penting untuk melihat apakah plasentanya benar, apakah janinnya benar atau tidak. Ya. Jadi ini adalah apa yang bisa dikerjakan bidan dalam mencegah stunting. Kontribusinya pertama, kalau ibu hamil, cegahlah bayinya untuk mengalami IUGR atau pertumbuhan janin terhambat, ya dengan melakukan pemeriksaan teratur dan juga merujuk kepada dokter untuk diperiksa USG untuk melihat apakah ada kelainan plasenta atau kelainan janin, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kalau bayinya anak-anak yang lahir yang normal, ya. Itu dia harus dipantau tadi ya, dipantau, kemudian makannya juga diberikan nasihat MPASI yang benar, MPASI yang benar. Nah, kemudian dipantau setiap bulan. Nah, begitu sesudah penimbangan, alat ukur dan ini ya sudah benar ya, sudah diberikan semua bidan-bidan ini dengan alat ukur yang benar, cara pengukurannya yang tinggal diperbaiki. Nah sesudah itu, tadi saya sudah mengajarkan juga bagaimana memplot di dalam WHO Antro. Ya, sehingga ibu bidan itu menjadi canggih nih, pasiennya melihat wah bidannya udah hebat nih, udah bisa nerangin pakai komputer ya. Nah, jadi ibu punya ibu sendiri, jadi dimudahkan kalau pasiennya datang lagi nggak usah bikin-bikin ini, tinggal buka, masukkan data yang baru, nanti udah kelihatan tuh, nanti dapat grafik. Dan grafik itu bisa di print ya Bu ya, bisa diserahkan, bisa diberikan kepada orang tuanya juga. Saya rasa ini ya yang saya bisa masukkan ya. Nanti Dokter Clara akan menceritakan dari data-data yang kemarin kita udah simpulkan itu apa. Ya, ini adalah yang saya coba uraikan dari data kemarin. Ini yang harus ibu-ibu wastai semuanya ya. Kita masih punya waktu lagi untuk 1 kali pertemuan. Nah, tolong itu nanti semua sampai, jadi artinya nanti di dalam WHO Antro-nya itu harus ada waktu berat lahir. Kemudian juga ada kunjungan sampai 3 kali ya, sampai bulan Juli ini. Nanti kunjungan yang terakhir adalah di bulan Agustus. Jadi ini tolong dilengkapi seluruhnya ya, kalau belum masih ada yang salah, mesti harus diperbaiki. Nanti dibicarakan dengan pembimbingnya masing-masing kapan ya untuk perbaikan. Karena tujuan kami di sini adalah membetulkan alat yang canggih itu tidak akan berarti kalau orang yang mengerjakannya juga canggih. Nah, itu untuk kecanggihannya itulah ibu-ibu ini kita kita dampingi ya untuk bagaimana menggunakan alat itu dengan efisien sehingga betul-betul bermanfaat untuk mencegah anak-anak yang stunting. Saya rasa ini yang saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian ya dari hasil diskusi. Mudah-mudahan ini menambahkan wawasan. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan ya terakhir didiskusikan. Saya kembalikan ke Dokter Clara. Silakan Dokter Clara. Halo. Terima kasih Prof. Jadi saya akan menyampaikan sedikit dan sedikit bukan maksudnya kesalahan ya memang betul kesalahan tapi untuk perbaikan. Jadi kemarin ada masukan dari beberapa fasil, namun berdasarkan diskusi hari ini saya rasa mungkin ada tambahan lagi dari para fasil. Jadi nanti setelah ini saya akan mengundang para fasil dari tiap kelompok untuk menyampaikan hal-hal yang perlu di-highlight yang belum saya sampaikan. Yang sudah saya sampaikan tidak usah diulangi lagi. Tadi Prof. Damayanti sebetulnya sudah menyampaikan sebagian besar ya. Saya izin untuk share screen-nya. Setelah ini saya mengundang fasil, kita berurutan dari kelompok 1 sampai kelompok 11 untuk menyampaikan masalah substansi. Kalau untuk masalah teknis, di mana ada bidan yang tidak hadir dan lain-lainnya, saya kira itu nanti dibahas tersendiri dengan tim FF.
Nah, ini tadi sudah disampaikan. Kalau untuk kelompok saya kebetulan semua sudah pakai individual, kecuali ada satu yang belum mengirimkan, tapi yang lain 4 sudah menggunakan individual. Ini saya rasa saya lewati karena tadi sudah disampaikan oleh Prof. Damayanti bahwa walaupun kelihatannya mungkin sedikit lebih rumit datanya ya karena masukannya lebih banyak, tapi kita akan punya data untuk satu pasien itu secara longitudinal. Jadi dalam 3 bulan berturut-turut bisa diplot. Nah, kemudian tadi ya kesalahan ya, ada satu di kelompok saya yang dinilai persentilnya. Ya, harusnya yang dinilai bukan persentilnya, tapi yang dimasukkan di lembar pemantauan itu Z-score-nya. Bukan persentil ya. Kalau persentil itu tidak digunakan dalam WHO Antro. Mungkin di kelompok lain sudah betul ya. Jadi yang kita nilai adalah Z-score. Jadi kalau ada permintaan di lembar pemantauan itu Z-score yang dimasukkan, BBU itu Z-score-nya. Nanti interpretasinya normal, atau BB kurang, atau K tinggi badan kurang. Nah, kemudian definisi weight faltering, kemarin ada asupan dari kelompok lain bahwa masih salah. Saya kurang tahu menggunakan definisi yang mana, tapi tadi sudah disampaikan. Kemudian weight faltering tapi tidak dirujuk. Nah, ini juga didapatkan pada kelompok saya ya. Weight faltering tapi tidak dirujuk. Ini tadi, jadi kalau kenaikan beratnya hanya 30 gram itu dalam 1 bulan artinya weight faltering. Karena harusnya dalam 1 bulan harusnya kalau anak itu sudah misalnya ya sudah 2 tahun berarti 8 gram kali 30 harusnya 240 gram. Jadi anak tersebut harus dirujuk. Nah, saya lihat ini mungkin di kelompok lain juga banyak mungkin ya weight faltering tapi tidak dirujuk. Kemudian cara penimbangan. Anak 2 tahun ke atas itu tidak perlu telanjang, cukup baju tipis. Kemudian pengukuran panjang menggunakan infantometernya terbalik atau papan kakinya terbalik. Nanti saya tunjukkan, dan pengukuran panjang memang ada yang masih 1 orang. Kemudian pengukuran berat badan. Ini ada yang mengukur berat badan bayi. Sebetulnya anak ini memang sudah agak besar ya, jadi nampannya tidak cukup untuk bayi ini. Jadi nggak boleh mengukur seperti ini karena pengukurannya jadi kemungkinan lebih rendah. Harus semua badan bayi berada di dalam nampan. Kalau bayi ini memang sudah besar, saya rasa ini bayi sudah bisa duduk sebetulnya. Bayinya boleh didudukkan saja, jangan dibaringkan. Atau kalau dia sudah mau berdiri ya, sudah bisa berdiri dengan tegak ya. Tapi kalau belum ya berarti bayi ini didudukkan. Nah, kemudian tadi ini juga sudah disampaikan ya. Nah, papan ini mungkin yang kesalahannya ini ya. Ini juga saya lihat sepertinya ada satu juga ya yang salah ya di. Nah, ini kita lihat ini dulu ya. Jadi lihat nih, yang dipegang pegangannya ini adalah untuk yang dipegang oleh pengukur, dan pengukur harus 2 ya. Kepalanya harus nempel. Jadi sebagian besar tuh saya lihat berhubung satunya yang memegang kepalanya adalah ibunya, banyak yang tidak menempel karena ibunya kan mungkin tidak paham bahwa kepala itu harus menempel. Nah, ibunya harus diajari bahwa kepalanya harus nempel. Kalau kepalanya tidak menempel, anaknya jadi lebih panjang. Kemudian ini tonjolan yang dipegang sehingga bagian yang datar itu yang benar-benar bersentuhan dengan kaki. Ya, seperti ini ya, persis kan ya. Bagian datar itu yang bersentuhan dengan kaki. Ini bagus sekali nih, lututnya lurus, badannya lurus, kepalanya nempel di papan ya. Nah, kalau berdiri ya seperti ini. Kalau berdiri mungkin bisa 1 orang, tapi agak sulit ya. Karena apa? Karena untuk memastikan ini yang satu harus membaca. Kalau ada 1 orang berarti harus dia bolak-balik, dan anak itu harus tenang, tidak berubah-berubah posisinya. Ya, ini tetap harus 2. Karena yang satu memastikan lututnya lurus, sedangkan yang satu lagi melihat sejajar mata, harus melihat sejajar mata. Ya, nah, ini saya. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah contoh yang sudah betul. Ini anak 2 tahun 3 bulan. Dia ditimbang pakai baju tipis, tidak perlu telanjang, tapi bajunya tipis ya, dan tidak pakai sepatu yang jelas. Dan pampersnya kalau bisa harus kosong atau pakai celana dalam saja. Kalau di bawah 2 tahun memang harus telanjang. Ini tadi yang dari Prof. Damayanti. Nah, kemudian ini mungkin yang tadi juga masalah tadi adalah masalah kecukupan protein hewani. Kecukupan protein hewani. Nah, yang sering saya lihat, mungkin interpretasi WHO Antro sudah bisa ya. Nah, hanya 1-2 yang belum tepat, tadi ada yang masukkan persentil. Interpretasinya juga nggak boleh ditulis kuning atau hijau ya, ada yang ditulis kuning, hijau. Harus ditulis normal atau stunted
atau berat badan kurang. Nah, tapi yang banyak kurang ini ya, kan ada salah satu di lembar pemantauan konsumsi protein hewani. Ini sebagai contoh nih. Ini bayi kebetulan ini pada saat pemantauan ketiga dia usianya 6 bulan. Jadi yang dianjurkan adalah nasi plus prohe garis miring prona plus sayur. Dimasak lalu dilumatkan dengan disaring, diberi kuah kaldu dari sayur. Selingan buah yang dilematkan atau diambil sari buahnya. Kalau edukasinya seperti ini, orang tua itu kurang paham, pasti tidak paham. Karena apa? Karena tidak jelas ya. Ini kan hanya bahasa hanya panduan secara umum, dan sebetulnya protein nabati tadi nggak wajib ya. Jadi protein nabati kalau memang tidak bisa ya tidak wajib. Nah, jadi ibu-ibu bisa menggunakan ini dari KIA ya, salah satu dari KIA. Memang di KIA ini juga ada protein nabati, tapi jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan protein hewani. Ya, bisa digunakan ini, atau tadi ya yang panduan tadi dari Prof. Demanti. Jadi dibuatkan betul-betul jadwal makannya seperti yang sudah disampaikan saat pelatihan ya. Jangan diberikan edukasi yang sangat umum seperti ini. Jadi betul-betul pukul 6 dia makan, atau pukul 6 dia misalnya diberikan ASI atau susu formula atau apa, pukul 8 dia makan, jam 10 ada susu, jam 12 ya. Jadi jadwal makan. Ini yang paling banyak kurang itu adalah di bagian ini ya, pola konsumsi, edukasi nutrisi. Teruskan ASI dan berikan MPASI sesuai usia anak. Untuk tekstur dan menu makanannya diberikan panduan MPASI. Nah, ini yang banyak itu adalah kurang detail ya di bagian edukasi nutrisi, kemudian di bagian konsumsi protein hewani ya tidak detail, kemudian pola konsumsi makanan. Nah, kemudian jangan lupa kemarin juga ada juga yang membahas 4 bintang. 4 bintang itu artinya diberikan tadi ya, nasi, protein, prohe, prona, dan sayur. Nah, ada lagi juga isi piringku, mirip-mirip lah ya. Ada nasi, prona, prohe, prona singkatan protein nabati. Ini tidak kita gunakan. Ada masih 1-2 yang membahas mengenai isi piringku. Kenapa? Ini kita sudah tidak direkomendasikan oleh IDAI karena isinya memang salah. Tidak ada lemak di piring ini, jumlah proteinnya tidak jelas karena menggunakan persentase. Harusnya ukuran rumah tangga misalnya 30 gram ayam atau 1 butir telur. Kemudian komposisi seratnya persentasenya terlalu banyak, sampai seperempat piring. Hal ini menyebabkan anak tersebut mengalami kekurangan asupan protein, lemak, dan lain-lain yang harusnya diperlukan. Sedangkan serat yang harusnya tidak terlalu diperlukan menjadi terlalu banyak. Ya, jadi ini adalah kesalahan yang sering terutama. Kemudian nih contoh satu lagi ya, saya ambil ini edukasi nutrisi. Ini rata-rata masalahnya adalah edukasi nutrisinya umum, tidak diberikan jadwal makan sesuai dengan masalah pasien. Harusnya jadwal makannya itu ada dosis susunya. Misalnya kalau sudah usia 1 tahun mungkin dia minum susu UHT boleh diberikan 3 kali 125 atau 4 kali 125. Nah, ini lihat, teruskan atau tingkatkan pemberian makanan keluarga. Memang ini baru edukasi yang pertama ya, jadi belum weight faltering saat itu. Perbanyak karbohidrat dan protein dengan memberikan susu yang mengandung tinggi asam amino. Maksudnya susu apa ya? Karena semua susu untuk anak 1-3 tahun itu sebetulnya sudah diatur oleh Badan POM, jadi tidak ada yang lebih tinggi asam aminonya dibandingkan yang lain ya. Range-nya pun kalau ada tuh masih dalam kisaran dari Badan POM. Omega, maksudnya omega 3 ini mungkin ya. Dan zat besi, semua susu formulasi mengandung zat besi. Lanjutkan menyusui hingga 2 tahun atau lebih. Makan sehari 3-4 kali dengan nasi dan hati ayam, sayur atau bubur bayam, dan memberikan selingan 1-2 kali. Misalnya perkedel kentang isi daging. Oke, selingannya udah betul ya. Kemudian makannya salah satu lauknya udah betul, ada hati ayam. Tapi tetap diberikan beragam buah-buahan plus minus 5 gelas belimbing. Mungkin ini mengambil dari PUGS ya, untuk orang dewasa. PUGS itu sehari makan buah dan sayur memang 5 porsi sehari. Tapi itu pedoman umum gizi seimbang, tidak digunakan untuk anak ya. Tidak kita gunakan untuk anak. Ya, saya kira sih ini dari diskusi yang kemarin dan yang saya rangkum dari beberapa lembar pemantauan. Mungkin ada fasilitator, saya undang dari kelompok 1 dulu yang bisa menambahkan. Ada tambahan selain dari yang sudah kita bahas tadi.
Dari kelompok 1 saya ya. Oh ya maaf Prof ya. Dari kelompok Baik. 1 tadi saya sudah jelaskan ya bahwa masalahnya ya sama tadi ya tentang Ya. break, dan saya di tempat saya itu banyak yang belum diisi semuanya. Yang bawah itu, yang nasehatnya itu Edukasi belum nutrisi. diisi, edukasinya belum diisi. Jadi itu nanti tugasnya adalah dalam seminggu mereka harus mengisi itu semuanya sampai bulan Juli ya, sampai penimbangan bulan Juli. Ya, itu hanya itu saja yang dari tempat saya. Baik Prof. Kemudian room 2 silahkan. Ya, makasih Dr. Clara. Di room saya hampir sama tadi yang terbalik papan pengukurannya. Kemudian ada yang hasil pengukuran 8 cm dalam 2 bulan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kenaikan tinggi badan tidak sesuai untuk anak seusia tersebut dan sehingga kita minta cek ulang. Kemudian juga sama ada yang weight faltering dan bahkan sudah linear deceleration yang tidak dirujuk. Jadi tadi sudah diingatkan kembali bahwa indikasi rujuk jika walaupun anaknya masih berat badan normal, panjang badan normal, tinggi badan normal, tetapi sudah ada weight faltering dan linear deceleration, maka harus dirujuk. Nah kemudian Tapi untuk batasan weight falteringnya udah tahu ya Dokter Lani ya? pakai yang Nelson. Sudah yang mengerti tadi, ya? Ya, Nelson. Ya. Cuman tadi saya tinggi badannya masih pakai yang American Family Physician. Jadi kebetulan tadi anaknya usia berapa tadi? Usia 8 bulan ya. Kalau nggak salah 8 bulan, kenaikan tinggi badannya itu hanya 2 cm dalam 1,5 bulan. Usia 8 bulan kan harusnya kan sekitar 2 cm per bulan ya kalau dibuat 0 sampai 1 tahun. Nah itu. Kemudian yang masih sering lupa adalah feeding rules. Itu untuk nasihat gizi. Jadi saya menekankan 3 hal. Feeding rules, jadwal makan, dan komposisi makanan yang serat, staple food, karbohidrat, protein hewani terutama. Kemudian yang sering lupa lemak. Lemak juga terkadang tidak dicantumkan ya oleh ibu-ibu bidan. Mungkin itu yang 3 utama dari kelompok saya. Baik. Terima kasih. Ya. Jadi masalah yang selalu muncul kelihatannya edukasi nutrisinya terlalu umum ya. Ya, betul. Ya, tidak dilakukan berdasarkan yang sudah diajarkan untuk komposisi makanan. Baik. Selanjutnya kelompok 3 sudah saya, kelompok 4. Kelompok 4 itu kelompok 4 siapa ya? Room 4 yang Room 4 siapa ya? Kalau nggak salah Dokter Cut ya. Cut kemana? Grupnya Cut tadi ada ya? Tuh ada tuh si Cut di situ. Cuman kayak nggak ada ininya ya. ya room 4 Dokter Cut. Mungkin kita Tapi nggak ada sinyalnya itu kayaknya. Mbak Ernal tadi ada yang bergabung. Iya, Dokter Clara iya, dan Prof. Kalau Dokter Cut sudah bergabung tadi Prof. Oke. Itu ada tuh, dia ada di situ di bawah kelas, tapi nggak ada sinyalnya kayaknya. Coba ya. Coba lihat. Mungkin Mbak Ernal bisa bantu ya untuk kontak Dokter Cut. Ya, Dokter. Maju aja lagi, maju Baik, dulu aja. ya. Dokter Lanang room 5. 5. Terima kasih. Silakan, Dok. Problem sudah disampaikan tadi Prof sama Dr. Clara. Ada satu barangkali perlu digarisbawahi karena ini kan bidan swasta ya, seluruhnya bidan swasta. Nanti rujuknya itu bisa ke dokter prakteknya atau dokter yang membina bidan praktek, kan ada penanggung jawab dokternya, bisa rujuk ke sana ya kalau dia perlu dokter umum, atau langsung ke dokter spesialis anaknya kalau dia statik seperti itu. Jadi tidak melulu ke puskesmas karena ini bidan swasta dia di prakteknya. Beda dengan kalau di posyandu ya lewat puskesmas bisa seperti itu. Nah, kemudian yang lain-lain sudah disampaikan. Nah, satu lagi adalah yang pertanyaan klasik ya, bahwa rujuk tapi tidak mau dan seperti itu. Nah, ini yang bagaimana seninya ibu bidan untuk memberikan edukasi, dan salah satunya adalah dengan memberikan pelajaran secara rutin bahwa apa makna yang ditimbang dan diukur itu tidak hanya sekedar angka,
tetapi interpretasikan lalu diberikan tindak lanjutnya diapakan. Apalagi seperti tadi Prof bilang, tunjukkan itu hasil WHO Antro-nya. Jadi bisa orang tuanya dapat ilmu selain hanya sekedar angka berat badan dan tinggi badan seperti itu. Nah kemudian bahaya stunting. Jadi barangkali di ruang tunggu Bu Bidan bisa aja disampaikan video-video tentang bahaya stunting. Jadi tidak hanya video tentang persalinan tetapi tentang bahayanya stunting. Sehingga ibu-ibu jadi mengerti bahwa stunting itu tidak hanya ukuran yang pendek tetapi lebih serius lagi dari itu. Barangkali bisa lebih aware atau lebih yakin bahwa stunting itu berbahaya. Seperti itu. Itu saja tambahan Dr. Clara. Yang lain sudah oke. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Lanang. Asupannya sangat penting ya saya kira. Jadi Ibu Bidan, kalau di saya juga tadi ada masalah karena dia tidak punya BPJS padahal sudah stunting. Nah itu juga Ibu Bidan harus, mungkin itu bisa dilaporkan sebetulnya ya ke kepala desa dan mereka bisa ikut terlibat juga. Mungkin Bu Bidan bisa ya untuk melibatkan dari perangkat desanya ya Ibu, perangkat desa atau setempat lah. Jadi tadi ya Ibu Bidan bisa ambil video juga yang disampaikan Dr. Lanang. Video itu sebetulnya nggak harus membuat sendiri ya. Kalau yang mengenai stunting itu ada juga video-video dari Kemenkes ya. Jadi biar bisa lebih gampang lah untuk menjelaskan ke pasien-pasiennya ya. Makasih Dr. Lanang atas asupannya. Saya kira itu sangat penting ya supaya bisa membantu supaya pasien mau dirujuk. Kemudian room 6 Dr. Meta ya. Silakan Dr. Meta. Terima kasih Dokter Clara. Di kelompok saya, sayangnya tadi yang bisa berdiskusi, yang bisa mempresentasikan kasusnya hanya ada 1 orang, Dok. Mungkin yang lain sibuk ya. Tapi ada prinsipnya, kalau dilihat dari video, beberapa kesalahan sudah di point out oleh Dokter Clara, sama juga ya. Jadi kayak misalnya yang badan diukur tidak oleh 2 orang, hanya ada 1 orang. Ada yang udah 2 orang, tapi yang satu yang harusnya fokus memegangi kepala, malah ikut ngelihat angka sehingga pada saat kepalanya bayi mengsle dia nggak ngeh begitu ya. Kemudian juga ada yang menimbang berat badan masih menggunakan baju lengkap dengan kaos kaki dan bandana, masih pakai popok juga, itu masih ada. Untuk pemantauan, karena baru 1 yang tadi yang bisa diajak berdiskusi, ini tadi sudah dibahas. Kebetulan memang sudah memasukkan WHO Antro, sudah menganalisis juga, memang harusnya dirujuk belum Dok, itu aja sih Dok. Kemudian Dok mungkin sekalian bisa saya lanjutkan karena saya tadi juga ada di room 8. Ya, silakan. Ya. Di room 8 punyanya Dr. Rina sebetulnya, tapi saya menggantikan untuk sementara. Ya, ya. Dari videonya itu ada beberapa yang masih kurang tepat dengan kesalahan-kesalahan yang tadi sudah ditujukan oleh Dr. Clara. Tapi rata-rata kesalahannya ini ya, pada saat panjang badan atau yang nimbang juga kakinya keluar dari nampan. Yang badan yang paling banyak. Ya. Kemudian untuk lembar pemantauan masih ada yang belum menggunakan individual mode. Kemudian untuk definisi faltering itu masih ada yang menggunakan patokan warna Dok. Jadi kalau warnanya masih di warna hijau ya berarti masih nggak faltering gitu. Maksudnya dari berat badan menurut usia dari WHO Antro ya. Berarti bukan weight faltering ya, yang dinilai berat badan menurut usianya saja ya. Aja sih Dok. Yang lain sudah sama seperti yang sudah disampaikan Dokter. Ya, tapi tadi sudah paham kesalahannya ya Dokter Meta ya? Sudah diberitahu ya? Ya. Baik, makasih Dokter Meta. Selanjutnya ke room 7, Dokter Endi, silakan Dokter Endi. Izin Prof. Dokter, saya menggantikan Dokter. Oh ya, Dokter Irma. Ya, silakan Dokter Irma. Ya, Dok, dari kelompok 7 Dok, secara umum sudah banyak dijelaskan dari fasilitator sebelumnya. Untuk panjang badan memang hampir mungkin semua melakukan pengukuran dengan cara yang kurang tepat dalam video tersebut, yaitu
semua kan melibatkan ibu ya dok dalam melakukan pengukuran panjang badan. Sebaiknya karena mungkin tenaganya terbatas, tenaga kesehatan dalam mengukur panjang badan tersebut karena di tempat praktek, mungkin ibunya sebelum dilibatkan sebagai petugas pertama yang memvisualisasi kepala, di briefing dulu bahwa tugasnya adalah untuk memvisualisasi kepala sehingga kepalanya nempel betul di bagian headboardnya, kemudian garis imajiner itu ya antara mata, telinga dan alas pengukur itu tegak lurus. Saya sudah berikan feedback juga dok kepada seluruh peserta. Yang berikutnya juga pengukuran kakinya kebanyakan kesulitan dalam membuat dorsofleksi dok. Jadi mereka pelantar fleksi sehingga panjang badannya itu nggak bisa bagian tumit itu tidak tegak lurus dengan alas pengukur. Yang berikutnya untuk weight faltering seperti yang Dr. Lani juga ada weight faltering, bahkan sudah ada linear growth deceleration tapi belum dirujuk. Sudah saya klarifikasi juga dok untuk proses rujukannya. Kemudian untuk ada satu kasus, mungkin ada dua kasus dok. Anak tersebut tidak mengalami weight faltering, tapi anak tersebut mengalami kenaikan berat badan yang berlebihan sehingga BBPU-nya di atas positif 1 SD, kemudian WHZ-nya dia juga di atas positif 1 SD, dan mengalami di atas 8 bulan sehingga mengalami early adiposity rebound karena masih di bawah 5 tahun. Dan saya sudah jelaskan juga bahwa anak tersebut harus dirujuk juga karena mengalami early adiposity rebound dirujuk ke puskesmas gitu dok. IMT-nya berapa tadi, Dokter Irma? IMT4H-nya itu di atas IMT4H-nya yang terakhir positif 0,83 SD dok, positif 0,83 SD. Ya. Tapi untuk IHZ-nya positif 1,06 SD. Ya, jadi itu harus diberikan perhatian ya. Mungkin penyebabnya apa itu? Saya kira yang ini jarang ya, kayaknya hanya di kelompok Dokter Irma. Yang lainnya banyak kan beratnya kurang. Penyebabnya karena dari data yang dilaporkan tuh tidak ada perubahan, tidak ada perubahan feeding, jawabannya masih sama dengan yang bulan-bulan sebelumnya. Jadi mungkin perlu digali lebih lanjut juga dok penyebabnya. Mungkin perlu digali lebih lanjut, saya belum menemukan jawaban pastinya kenapa ada kenaikan yang cukup banyak di akhir pemantauan dok. Bukan karena tapi dia minum ini susu formula, entah. Yang ini minum susu formula dok. Yang ini minum susu formula karena usianya di atas 1 tahun. Ya, ini tuh nanti harus lebih detail anamnesis dietnya ya. Yang lain sudah mungkin dok sudah banyak dijelaskan. Jadi kendalanya di penimbangan sama definisi weight faltering. Mungkin definisinya aja nggak ngeh gitu ya, sehingga bagaimana mau dirujuk karena kriterianya pun mungkin belum paham ya. Baik, makasih dok. Ya. Dokter Vira? Dokter Vira? Iya dok, terdengar nggak suara saya? Ya, sudah. Ya, iya baik dok. Mungkin Kamu sebagian tidur, Vera? Enggak dok, enggak Prof, ini pakai 2 device, jadi yang satu kemana, maaf dok, maaf Prof. Jadi kalau semua masalahnya sih hampir sama ya, dok, cuma hanya sayangnya hari ini saya ikut hanya 4 bidan, yang satu tadi diwakilkan oleh asisten juga, jadi saya pikir lebih baik tidak ikut saja karena memang sedang akreditasi rumah sakit begitu. Jadi tadi kita berdiskusi hanya dengan 4 bidan saja. Nah kalau masalahnya mungkin lebih ke arah ini ya, edukasi mengenai protein hewani yang pada beberapa bidan masih cukup kurang dan banyak yang lebih mengatakan buah-buahan, jus dan sebagainya begitu Prof. Tapi tadi kan sudah mendapatkan penjelasan dari Prof dan juga tadi juga sudah cukup banyak diterangkan begitu. Kemudian sama ya weight faltering yang harusnya dirujuk tidak dilakukan rujukan. Tapi kalau untuk definisi weight faltering dan length deceleration para ibu bidan sudah mengetahui dan sudah bisa melakukan WHO antro secara individual begitu dok. Kalau dari kelompok 9. Terima kasih dokter. Ya, baik. Jadi masalah nutrisi ya. Iya, edukasi nutrisi. Nanti ada satu ya, tapi kita selesaikan dulu. Room 10. Ya dokter. Mina, silakan. Ya. Terima kasih dokter Clara. Untuk room 10 tadi kelima bidan hadir dan juga tadi di grup 10 kami sih membahas satu persatu lembar pemantauan dari bidan masing-masing
dan langsung berdiskusi kira-kira masalah apa dari masing-masing yang bidan hadapi. Nah, untuk penimbangan atau pengukuran sebetulnya hampir sama yang seperti tadi sudah diajarkan oleh Prof. Damayanti dan Dr. Clara. Memang masalah tadi masih ada satu orang pengukur panjang badan, untuk lingkar kepala juga mungkin tidak pas di atas alis, sehingga mungkin angkanya juga yang didapatkan jadi tidak benar, sehingga kalau kita buat di kurva bisa saja hasilnya salah. Nah, untuk pemantauan sendiri mungkin tadi yang lebih diperbaiki juga tentang penulisan dari standar deviasi, Dok, ya, dan juga analisisnya. Kalau tadi sih masukan dari Winter kan kalau kita bilang gizi baik ya, bukan normal gitu, jadi jangan dibuat normal tapi dibuat gizi baik ataupun gizi kurang gitu. Jadi jangan dibuat normal tapi gizi baik. Nah, untuk edukasi memang tadi yang dibuat di lembar pemantauan masih yang seperti Dr. Clara sampaikan sih, masih yang umum. Mungkin nanti Windra akan sampaikan lagi ke grup 10 supaya diperbaiki lagi. Setiap pasien itu harus sesuai masalahnya apa, itulah yang diedukasikan untuk masing-masing kasus. Mungkin itu Dr. Clara. Terima kasih, Dok. Ya, saya lihat memang sebagian besar itu umum ya. Teruskan makanan keluarga, berikan ASI, teruskan ASI, ya seperti itu. Berikan protein, variasi protein, yes, itu umum memang rata-rata. Itu sepertinya yang paling bervariasi itu ya, kalau mengukur dan menimbang mudah-mudahan sih cepat bisa. Baik, yang terakhir. Saya Dr. Clara. Ya, Dokter ini silakan. Ya, jadi kalau dari tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Clara ya terkait kesalahan dalam penimbangan, tapi di kelompok saya pada saat saya melakukan klarifikasi dengan bidan-bidan bersangkutan, memang ada kendala di lapangan gitu loh, Dok. Jadi orang tua menolak, anaknya menangis dan sebagainya. Jadi itu adalah beberapa alasan yang disampaikan oleh ibu-ibu bidan di lapangan. Jadi terutama kalau balita itu kadang-kadang awalnya kooperatif, begitu bajunya dibuka, entar jadi anaknya udah nangis-nangis, jadi nggak kooperatif. Nah, sehingga itu tadi ya kita mencoba memberikan beberapa tips ya, mungkin tidak dibuka semua tadi kan, jadi kita hanya memastikan kalau memang bajunya tebal, nah itu yang harus dilepas ya, jadi kendalanya di situ. Nah, kemudian untuk satu hal lagi mungkin yang saya tambahkan karena tadi sudah banyak disampaikan oleh pasien yang lain adalah memang untuk weight filtering dan linear growth deceleration tadi yaitu memang masih agak membingungkan, tapi sudah diklarifikasi ulang dan sudah dijelaskan ya, jadi sudah lebih jelas bahwa itu memang harus menjadi indikasi rujukan ya. Kemudian yang ketiga tentang edukasi nutrisi, sama problemnya Dr. Clara, edukasi nutrisinya masih cenderung untuk umum yang diberikan ya, sehingga kita tadi sudah menyampaikan juga bagaimana perhitungan bagaimana pada saat kita melakukan edukasi nutrisi, hal penting pertama yang harus kita dapatkan data dari pasiennya adalah data asupannya dulu, itu juga harus ada dulu sebelum kita bisa melakukan edukasi nutrisinya, dan itu yang tadi saya tekankan juga kepada bidan-bidan di kelompok saya. Jadi maksudnya untuk basicnya, bila asupan anak itu tersebut dianggap bermasalah atau kurang, itu mungkin harus dipastikan problemnya di mana, apakah memang dari jumlah, dari kualitas, ataukah dari komposisi ya, itu semuanya mungkin perlu dilakukan assessment di awal sebelum bisa dilakukan edukasi untuk nutrisi yang lebih detail ya. Mungkin dari kelompok saya seperti itu, Dr. Clara ya. Terima kasih Dokter ini ya. Kalau masalah nangis sih memang rata-rata semua nangis itu ya. Ya, mungkin bisa ditunggu lah, saya kira sih kalau dia nangis ya orang tuanya suruh tenangkan, bidannya mengerjakan pasien lain dulu. Kalau dalam kenyataan sehari-hari kan bidannya nggak 1-2 pasien saja ya, besok anaknya tenang, langsung kita curi kesempatan saat dia tenang, kita timbang lagi. Yaitu memang pintar-pintarnya ibunya dan siapa yang bertugas menimbang di situ ya, mungkin ada asisten bidan yang kan biasanya. Ya, tapi yang jelas ya ditekankan pentingnya bahwa memang nimbang di bawah 2 tahun itu harus telanjang. Bawah 2 tahun ke atas boleh memang tidak telanjang sesuai WHO Atro, tapi bajunya tipis. Gitu ya. Kira-kira untuk kelompok 4, Dokter Jud, ya, gimana Dokter Jud, ada kendala apa? Ya. Tadi yang hadir 5 orang, namun 1 tadi tidak bisa ikut aktif diskusi karena alasannya sedang ada acara keluarga.
Kemudian dari yang kami diskusikan, kita bahas lagi mengenai penimbangan ya, masih diingatkan kembali bahwa di bawah 2 tahun tadi masih ada yang bajunya atau celananya tidak dibuka, jadi tidak telanjang, yaitu diingatkan kembali. Ada yang bilang tadi 22 bulan dok, boleh nggak celananya tidak dilepas gitu ya, tapi kita ingatkan kembali di bawah 2 tahun tetap harapannya telanjang. Terus kemudian tadi ada satu kasus yang weight faltering ya pada pemantauan, usianya 4 ke 5 bulan, 5 ke 6 bulannya belum ditimbang lagi karena waktu kontrol ke ibu bidan tadi katanya sedang sakit, jadi tidak sempat ditimbang. Tadi saya minta untuk dilaporkan pemantauan penimbangan berikutnya. Ini yang satu lagi di kelompok kami ada yang juga at risk of overweight, Dokter Clara. Ya. Itu anaknya usianya sudah 9 bulan, minumnya ASI sama MPASI. Tadi saya minta untuk dievaluasi lagi asupannya. Yang satu lagi juga ada yang at risk of overweight tapi usianya sudah di atas 1 tahun dan minum susunya juga masih cukup banyak plus ASI lagi. Jadi itu tadi sedang dievaluasi berapa banyak ASI dan susu formulanya harus diatur supaya tidak sampai berat badannya naiknya banyak. Itu tadi yang di atas 1 tahun naik sampai dengan 700 gram dalam waktu 1 bulan. Mungkin itu dari kelompok 4, Dokter Clara. Ya, baik. Makasih, Dokter Cut. Jadi, malahan dia minum susu formula juga ya, selain ASI ya. Saya kira sih, yang seperti itu harus, kalau memang masih naik, harus dirujuk ya, Dokter Cut. Ya, kira-kira pasiennya sudah dirujuk atau masih ditangani di bidan? Terakhir masih di ibu bidan. Pemantauannya belum lengkap sampai dengan ketiga. Yang ketiga saya minta ditimbang ulang. Kalau misalkan memang masih naiknya sama seperti bulan sebelumnya, maka harus dirujuk, Dokter Clara. Ya, karena early adiposity rebound itu memang harus dirujuk ya, salah satu indikasi rujuk. Baik, terima kasih Dokter Cut. Prof, ada tambahan? Nggak ada Dokter Ina ya, belum ya? Dokter Ina kan digantikan oleh Dokter Irma, Prof, karena sedang Dokter Meta. Iya, kelompoknya Mbak Rina digantikan saya, Prof. Oh gitu. Tadi Meta udah ya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Tadi sudah. Masalahnya sih ya sama ya, masalah penimbangan, kemudian tadi kriteria weight faltering dan edukasi nutrisi yang terlalu umum. Ya, oke. Jadi saya rasa, saya pikir itu semuanya masalahnya rata sama, tapi kan semua tadi bisa saling mendengar ya, tentang apa yang harus diperbaiki ya, dan terus kita juga bisa dengarkan ya sebagai contohnya yang baiknya ya, mungkin Dokter Clara ya. Ya, contoh dari dokter ini ya. Bidan Rini, maksudnya Bidan Rini dari kelompok 9, kelompok Dokter Firamita, silakan. Di kelompok saya itu, sambil nunggu Bidan Rini, ada satu yang salah baca skala. Mungkin ini kesalahan yang dianggap sangat ini ya, tapi ternyata terjadi. Jadi yang dibaca skala yang ini bukan atasnya ya, makanya anaknya lebih tinggi 8 cm. Ternyata yang dibaca atas ini bukan, yang dibaca tanda panah ini ya. Nah ini mungkin sharing aja supaya yang lain mudah-mudahan jangan keliru ya, karena ternyata ada juga yang keliru. Oke, makasih. Ya, boleh Ibu Rini di share screen, Bu. Dok, ini pakai video apa langsung pemantauan saja, Dok? Pakai video dulu juga. Video dulu bisa. Oh, baik. Boleh Ibu Rini videonya boleh di share, Bu? Kalau video mungkin Dok bisa dari sana, maaf Dok. Oh ya, Mbak Ernal bantu dulu di share. Mbak Ernal, videonya Bu Rini ada cuma satu kok, Mbak Ernal. Boleh tolong di share? Atau dari saya aja kali ya, sebentar. Biasanya berapa sendok makan tuh dikasih nasinya? Nasinya kadang 10, 15, kadang lebih. Oh banyak ya. Udah bagus ya.
Nah, lauknya apa aja tuh? Bayam, kadangkus, gabus. Biasanya kalau ikan dikasih segimana teh? Dikit aja ya. Nah, pola makannya sih sudah bagus. Biasanya jam berapa tuh dikasih makan? Kalau pagi jam 6, jam 8. Kalau siang jam 12. Kalau sore jam 4. Jam 4 ya. Oh, iya. Kalau makanan ringannya biasanya dikasih jam berapa? Kalau siang ada jam 11, ada jam 12. Jadi berapa kali tuh makanan ringannya? Ya. 2 kali ya. Laptop Bunda boleh sih, Dek. Cabut dulu casannya. Dika bawain laptop Bunda, Dik. Dika dengar, bawain laptop Bunda. Pada saat umur 11-10 bulan itu, dia memerlukan protein hewani yang besar untuk peningkatan pertumbuhannya, sama berat badan sama tinggi badan, biar pertumbuhannya optimal. Nah, ibu nyaranin kalau misalkan untuk menu makanan sih sudah bagus ya teh, karena lambung dede itu kecil, jadi sayuran boleh, cuman mungkin porsinya tidak terlalu banyak. Jadi sebaiknya dede dikasih misalkan nasi tim boleh pakai telur, pakai ati ayam, pakai ikan. Ya itu boleh gantian, misalkan makan siangnya pakai ikan, makan paginya pakai telur, makan sorenya pakai ati ayam atau daging ayam yang diolah boleh gitu. Porsinya tidak usah banyak-banyak, sedikit aja, nggak masalah. Yang penting terpenuhi. Misalkan ikan hanya setengah potong, kalau nggak telur hanya setengah potong, itu nggak apa-apa. Ya, jadi lebih banyak protein hewaninya daripada ke sayuran atau yang lainnya, ya, karena yang diperlukan tubuh dari itu. Nah, tadi yang kayak tadi makanan seringan itu juga. Teh boleh, kayak pisang, kue mari boleh, tapi sebaiknya tadi balik lagi yang mengandung protein hewani. Misalkan mau makan telur rebus dicampur ketan boleh, kalau nggak dibikin perkedel yang kayak tadi itu juga boleh, ya. Jadi kalau umur segini mah banyak protein hewani, weh. Cara masaknya pun boleh, misalkan nasi teteh dikit dicampur pakai margarin atau mentega sama kalau nggak minyak sayur sedikit aja, misalkan 1 sendok makan, kalau margarinnya setengah sendok makan, ya dicoba ya. Jadi misalkan khusus untuk degerannya mas tidak harus membeli dulu, nggak apa-apa, yang penting protein hewaninya ya. Jadi insya Allah lah cepat kenaikan berat badannya, ini juga udah bagus ya, kenaikan berat badannya udah sesuai. Nah untuk jam makan kan ini masih ya, jam makan usahakan kalau pagi kamu tidur jam 6 ya, mulai makan pagi itu jam 8 pagi. Biasanya kalau habis makan itu berapa jam? Jadi habis sampai makanannya habis itu berapa jam? Gak lama ya, setengah jam kurang. Nah itu bagus ya. Kalau misalkan dede lagi nggak mau makan, kalau setengah jam lagi stop, jangan dikasihin lagi, biarin aja agar dia lapar ya. Apa-apa. Nah nanti untuk makanan seringannya yang seperti yang kayak tadi kentang atau bakwan jagung atau campur yang ada lemak-lemaknya ya. Nah untuk makan siang jam 12 teh. Jadi makan siang tadi nasi ini sama ati atau sama ikan. Untuk seringan yang keduanya jam 3 sore. Terus lagi. Nah, makan malamnya jam 6 sore. Jadi nanti dia kenyang kan ya.